Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Lues ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nevi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angku sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Lues masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, AA News melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait mundurnya Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dr. Nevi Rizal karena konten flexing sang anak. Terkait hal tersebut, Dudung berharap kedepannya tidak ada lagi pejabat-pejabat yang mengundurkan diri karena masalah pribadi terlebih karena flexing. Hal ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Yang mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan sehingga mungkin lebih baik mundur. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing.
Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.